Bukan cuma bebas dari pajak, anggota DPR terima uang pensiun seumur hidup meski kerja 5 tahun. Selain berbagai macam tunjangan aneh, menjadi anggota DPR memiliki banyak keistimewaan lainnya, seperti terbebas dari pajak penghasilan. Bukan hanya anggota DPR, tapi juga para pejabat negara lain yang mendapatkan hal serupa. Lebih istimewanya menjadi anggota DPR adalah mendapatkan uang pensiun seumur hidup, walaupun bekerja hanya 5 tahun. Bandingkan dengan buruh yang harus menjadi tua di pabrik demi uang pensiun yang dibayar sekali saja. Sehingga dipastikan rakyat sebenarnya sedang patungan untuk membiayai uang pensiun para dewan terhormat. Untuk besaran uang pensiun DPR sama seperti buruh, tergantung masa jabatannya duduk di Senayan. Aturan tentang uang pensiun bagi anggota DPR tertuang dalam sebuah undang-undang, sehingga mereka memang berhak mendapatkan haknya. Berdasarkan surat Menteri Keuangan dan Sekretaris Jenderal DPR RI, uang pensiun bagi anggota DPR sebesar 60% dari gaji pokok. Sehingga untuk Ketua DPR yang mendapat uang pensiun Rp3.020.000, Wakil Ketua DPR Rp2.270.000, dan anggota DPR Rp2.520.000. Ternyata uang pensiun untuk anggota DPR lebih besar dari uang pensiun bagi para veteran yang hanya mendapatkan antara 1,5 juta rupiah hingga 2 juta rupiah per bulannya. Sebagai informasi, anggota DPR RI untuk periode 2024 sampai 2029 berjumlah 580 orang. Dalam rincian pendapatan anggota DPR, ketua dan wakil ketua mendapatkan gaji yang berbeda dengan anggota. Gaji pokok untuk ketua DPR sebesar Rp5.040.000, wakil ketua Rp4.620.000, dan anggota DPR Rp4.200.000 per bulannya. Tidak hanya gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai macam tunjangan, saking banyaknya hingga harus dibagi dalam dua kategori, yaitu tunjangan melekat dan tunjangan lain. Untuk tunjangan melekat meliputi tunjangan sui atau istri sebesar Rp420.000, tunjangan untuk keturunan Rp168.000, uang sidang Rp2 juta, tunjangan jabatan Rp9,7 juta, tunjangan beras sekitar Rp30.000 per jiwa dalam satu kartu keluarga, dan tunjangan pajak penghasilan nyaris Rp2,7 juta. Sedangkan tunjangan lain meliputi tunjangan kehormatan Rp5.580.000, tunjangan komunikasi Rp15.554.000, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp3.750.000, bantuan listrik dan telepon Rp7,7 juta, dan asisten anggota Rp2.250.000. Jika dijumlahkan, totalnya mencapai kurang lebih Rp54 juta, belum lagi ditambah dengan tunjangan rumah senilai Rp50 juta. Meski sudah mengantongi lebih dari Rp100 juta per bulan, angka tersebut kemudian ditambah karena ada uang perjalanan dinas yang jumlahnya antara Rp3 juta sampai Rp5 juta. Dengan pendapatan yang sangat fantastis per bulannya, tidak heran jika banyak orang menginginkan jabatan ini.